Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kayaknya ceria-ceria pagi ini. Walaupun pagi-pagi jam 5:30, 6:30 sudah siap semuanya di sini demi untuk thalabul ilmi. Semuanya cerah, semuanya gairah, semuanya bersemangat. Mudah-mudahan terus begitu sampai akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan di sini, pekerjaan beres itu kalau sholat kita beres. Untuk orang Islam, pekerjaan beres kalau sholat kita beres. Karena sholat kita itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jumlahnya. Walaupun kita sendirian tidak ada yang ngurang-ngurangi. Misalnya sholat maghrib 3 rakaat, capek nih, balik dari kantor sholat maghrib 3 rakaat, udah setengah rakaat sajalah. Nggak ada seperti itu. Tetap sholat maghrib 3 rakaat. Sholat beres, insya Allah pekerjaan beres. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sholat ini? Tentunya untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama sekali dihisab, yang pertama sekali dihitung nanti di hari kiamat adalah sholat. Maka ketika sholat kita beres, maka pekerjaan yang lain kita beres. Kenapa? Karena di dalam sholat itu dididik kita untuk tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Rendah hati, bukan rendah diri. Beda ya, rendah hati dengan rendah hati, dengan rendah diri. Dididik rendah hati. Kenapa kok dididik rendah hati? Bagian yang paling mulia manusia itu adalah muka. Muka ini bagian yang paling mulia. Maka orang yang pertama sekali dilihat adalah mukanya. Muka itu yang paling pertama sekali dilihat. Makanya Bapak jangan heran ibu-ibu istrinya itu selalu merawat muka di rumahnya. Kadang-kadang dia beli, ini yang kelas bawah nih, kadang-kadang dia beli kopi AA. Untuk apa beli kopi AA? Dicampur dengan susu brand, apa namanya itu? Susu brand ya. Susu brand dicampur dengan susu brand. Begitu dicampur dengan susu brand, kemudian terus dipakai kuas, dikuas-kuaskan ke mukanya. Masya Allah, pertama sekali saya melihat kaget, tuh kenapa kok jadi hitam begini mukanya. Rupanya setelah beberapa menit kemudian, begitu dibuka yang susu brand sama kopi AA tadi, wangi mukanya. Tambah dekat saya dengan istri saya, kira-kira begitu. Nah ini benar ini. Ya, jadi kalau istrinya nanti bapak-bapak di rumah itu agak hitam mukanya, jangan heran. Itu adalah untuk memperindah mukanya. Yang paling dimuliakan oleh manusia adalah muka. Karena itu biasanya muka itu yang sangat dijaga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, muka yang paling dimuliakan ini pada saat sholat ditaruh di mana? Pada saat sujud ditaruh sejajar dengan kaki. Artinya apa? Derajatnya muka disamakan derajatnya kaki. Itu hanya ada pada saat sholat. Tidak ada pada saat tidak sholat. Puasa tidak pernah meletakkan kepala, tidak pernah meletakkan wajah sejajar dengan kaki. Naik haji tidak pernah meletakkan kepala, tidak pernah meletakkan wajah sejajar dengan kaki. Hanya pada saat sholat meletakkan kita kepala kita sejajar dengan kaki kita. Ini menunjukkan bahwa sholat itu menghantar kita, mendidik kita untuk menjadi orang yang tawadhu. Lalu untuk apa sholat?
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sholat itu sesungguhnya intinya adalah untuk pembersih. Pembersih apa? Pembersih hati. Kalau orang hatinya sudah bersih, beres semuanya. Ngomong dengan kawan beres. Gimana beres? Ngomongnya selalu nyenengin. Asal yang diomongkan nyenengin. Walaupun itu berat, tetapi jalannya untuk ngomong nyenengin. Akhirnya apa? Yang tadinya tidak bisa karena omongannya nyenengin, akhirnya pekerjaan itu jadi bisa. Itu karena hatinya bersih. Orang kalau hatinya bersih itu seperti botol yang berisi minyak wangi. Botol itu tergantung isinya, Ibu. Botol itu tergantung isinya. Kalau isinya minyak angin, baunya minyak angin. Kalau isinya minyak wangi, baunya minyak wangi. Kalau isinya minyak jelantah, tahu minyak jelantah? Orang Jawa tahu, kalau bukan Jawa mungkin tidak tahu gitu. Kalau isinya minyak jelantah itu baunya minyak habis gorengan. Tapi kalau isinya minyak wangi maka baunya minyak wangi. Itu artinya apa? Manusia itu punya hati, hatinya itu seperti botol, tergantung isinya. Kalau isinya itu bagus maka yang diucapkan selalu bagus. Tapi kalau isinya itu buntang tikus, itu asal ngomong nyakiti orang. Itu kalau isinya buntang tikus. Orang yang hatinya bersih, isinya minyak wangi dalam botol itu, begitu dibuka botolnya wangi kemana-mana. Orang baik itu Bapak Ibu bisa ngomongin orang yang bukan-bukan bisa, tapi dia tidak mau. Orang baik itu ngomongin orang hitam, kamu ini hitam black nian. Cobalah kamu ini mandi yang benar. Bisa ngomong seperti itu, tapi nggak tega. Istri ngadu dengan suami, mas, maaf deh, kata orang aku ini hitam mas. Kok mas mau? Siapa yang bilang kau ini hitam deh? Kau bukan hitam, tapi manis. Itu kalau hatinya baik. Ya, kau ini nggak hitam, tapi manis. Kalau hatinya baik, tapi kalau hatinya nggak baik, saya bilang kau ini hitam, lebih hitam lagi dari burit kuali kau ini. Ini kalau hatinya tidak baik. Ini kalau hatinya baik seperti itu. Mas, kata orang hidungku ini pesek mas ya. Lalu karena hatinya baik dia ngomong, dek siapa yang bilang hidungmu pesek? Tidak dek, hidungmu ada pesek dah. Cuman hidungmu itu sedep. Nah, padahal sedep dengan pesek itu kurang lebih gitu. Cuman kata-katanya enak. Itu kalau hatinya baik. Tapi kalau hatinya tidak baik, dia akan ngomong, mas, sampean itu dengan tetangga sebelah itu kan kerjaannya sama. Tapi kenapa kok tetangga sebelah itu kok nasibnya begitu terus? Setiap hari susah, makan saja susah. Padahal sama-sama kamu berdua itu bekerja. Kenapa? Karena hatinya nggak baik. Lalu dia ngomong, itulah dia itu. Karena dia itu kualat, maka dia hidupnya susah. Nyebutnya kualat yang tidak enak itu karena hatinya tidak baik. Hati baik ini bisa dibimbing dengan sholat. Kenapa kok dibimbing dengan sholat? Karena sholat itu bisa membersihkan dosa-dosa kita. Karena dosa kita dibersihkan oleh sholat tadi, maka dosa yang hilang dari diri kita akhirnya tinggallah sisa yang bersih-bersih. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabat. Lalu Rasulullah menyampaikan, "Ara'aitum, apakah kalian tahu, lau anna nahran ala babi ahadikum, andaikan sungai berada di depan pintu rumah kalian, fayaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat, lalu mandi di sungai itu sehari semalam 5 kali. Fahal yabqa ala batin min duni syai'un? Mungkinkah masih ada kotoran di badan? Sehari semalam mandi 5 kali di air yang jernih. Air itu di sungai itu di depan rumah kita. Asal kita mau keluar dari rumah tentu melewati sungai itu. Sehari semalam 5 kali mandinya.
Lalu Rasulullah bertanya, "Fahal yabqa 'ala badani min duni syai'un?" Mungkinkah masih ada kotoran di badan? Lalu para sahabat menjawab, "Qalu la, tidak ya Rasul. Kalau kami mandi sehari semalam 5 kali, tentu badan kami bersih. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, 5 kali mandi, tentu bersih." Saya yakin ibu-ibu ini nggak nyampe 3 kali, nggak nyampe 4 kali mandi sehari semalam. Paling mandinya pagi sama sore. Pagi pergi kerja, sore pulang kerja. Itu pun kalau suaminya ada di rumah. Kalau suaminya nggak ada di rumah mungkin mandinya lewat itu. Paling 2 kali. Itu pun sudah bersih. Coba Bapak perhatikan mereka, sudah bersih semuanya. Tapi jangan dekat-dekat. Social distancing katanya. Jangan dekat-dekat. Itu pun baunya sampai sini sudah terasa wangi. Itu kenapa? Karena tadi mandi. Coba kalau tidak mandi, Masya Allah. 2 kali saja mandi sudah bagus, apalagi 5 kali. Maka para sahabat menjawab, "Qalulah, tidak ya Rasul. Kalau kami sehari semalam mandi 5 kali, tentu badan kami akan bersih." Lalu jawab oleh Rasulullah, "Kadzalika mithlu shalawatil khamsi." Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu itu, yamhullahu bihinnal khotoya. Salat 5 waktu itu akan menghapuskan dosa-dosa orang yang melakukan salat. Kita ini ternyata ketika salat itu akan menggugurkan dosa kita. Maka orang barometernya adalah salat. Kalau sholatnya beres, insya Allah dengan tetangga beres, dengan teman beres, dengan atasan beres, dengan bawahan beres, dengan siapapun beres. Kalau sholat kita beres. Ukuran pertamanya adalah sholat. Makanya Rasulullah menyampaikan, "Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat." Yang pertama sekali yang dihitung nanti di hari kiamat adalah sholat. Ketika sholatnya beres, maka amalan yang lain menjadi beres. Jangan bilang, sholatku nggak beres, tapi sedekahku beres. Ingat, sedekah beres nanti di situ akan ada nilai bersihnya. Ketika nilai bersihnya tidak ada, walaupun katanya beres, tentu tidak beres karena yang menilai beres adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sholat ini kok bisa membersihkan diri kita itu seperti apa? Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Idza qamal abdu yusalli." Apabila seorang hamba berdiri melakukan sholat, Allahu Akbar, sholat itu tentu diawali dengan takbir. Bapak Ibu, tidak sah sholat kalau tidak diawali dengan takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Yaitu bacaan Allahu Akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau sholat, yang sholat takbirnya seperti itu? Atau Akbarullah, atau begitu? Atau Allah nan gadang, begitu? Kalau kita sholat takbir tidak Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah. Wah Ustaz, aku nggak bisa bahasa Arab, aku bisanya cuman Allah yang agung. Kalau nggak bisa bilang Allahu Akbar, harus belajar dulu. Kalau nggak ada waktu belajar, tidak apa-apa. Kalau nggak ada waktu belajar, maksudnya waktunya sempit. Ini waktu sudah masuk, sementara kita belum bisa nyebut Allahu Akbar. Boleh, tapi dengan syarat waktunya sudah masuk, nggak ada kesempatan untuk belajar. Tapi kalau ada kesempatan belajar, harus belajar. Idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba mulai sholat, utiyat bidunubihi, akan didatangkan dosa-dosanya, wajuilat ala roksi wa atikihi, dosanya akan didatangkan dan ditaruh oleh Allah di atas kepala dan ditaruh di atas pundak. Masya Allah Bu, Bapak, ketika kita takbiratul ihram tadi Allahu Akbar, dosanya oleh Allah sudah taruh semua di atas kepala. Dosa-dosa kita itu taruh di atas pundak. Pundak kanan, pundak kiri penuh dengan dosa, kepala kita ini penuh dengan dosa. Wa kullama raka'a aw sajada, setiap kali rukuk dan sujud, saqatat al-dunubu anhu, dosanya berguguran dari kepala, berguguran dari dosa. Jadi dosa berguguran dari kepala, dari pundak. Setiap kali
sujud. Warruku, setiap kali ruku, setiap ruku, setiap sujud, dosa itu berguguran dari kepala kita, dari pundak kita. Begitu berdiri didatangkan lagi, begitu datang masih ada lagi ruku, sujud, rontok dosa kita. Makanya Rasulullah menjamin kita dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Kita akan selalu dibersihkan dosa kita oleh Allah kalau kita bisa menjaga sholat kita. Sholat kita itu yang pertama yang harus kita jaga. Tapi dengan syarat in ijtanabal kabair, kalau bisa menjauhi dosa besar. Apa dosa besar itu? Dosa besar itu 1. Merampok, 2. Membunuh, 3. Berzina, masih banyak lagi, 4. Nembak tokel. Nah itu diam-diam itu berdosa besar, itu di depan HP itu bisa berdosa besar itu. Bisa dosa besar. Jadi nggak usah nembak-nembak tokel. Sudah disyukuri apa yang ada. Ketika kita mensyukuri apa yang ada yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan rezeki itu lebih banyak lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita sholat maka dosa kita akan ditaruh di atas kepala kita, ditaruh di atas pundak kita. Begitu ditaruh di atas kepala, ditaruh di atas pundak, fakullama raka'u sajada, setiap kali rukuk dan sujud, saqatat adzunubu anhu, dosanya itu berguguran dari kepala, berguguran dari dosa. Karena itu di sini hal penting yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Apa itu? Ketika orang saat sujud, begitu sujud itu berarti terakhir, sujud terakhir berarti terakhir dosa kita diampuni oleh Allah. Maka pada saat sujud itu apa yang dijelaskan oleh Rasulullah? Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Yang paling dekat antara Allah dan hambanya itu adalah pada saat sujud. Saat sujud itu saat dekat kita kepada Allah. Maka saat sujud itu kita diingatkan oleh Imam Muslim, fa'aksirud du'a, perbanyak doa. Kapan itu? Setelah kita membaca Subhana rabbil a'la wa bihamdi, Subhana rabbil a'la wa bihamdi, Subhana rabbil a'la wa bihamdi, berdoa. Apa doanya? Misalnya begini. Yang belum punya anak berdoa, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Misalnya pengen punya anak laki-laki, pengen punya anak perempuan, setelah membaca Subhana rabbil a'la bihamdi, Subhana rabbil a'la bihamdi, Subhana rabbil a'la bihamdi, hatinya ini ngomong berdoa, ya Allah berikan aku anak yang solehah. Kalau sudah punya anak 1, 2, 3, masih pengen punya anak lagi, saat sujud terakhir berdoa, ya Allah berikan aku anak yang sebanyak-banyaknya. Ada Bu, jangan heran. Ada seorang ibu itu punya anak 25. Mati? Enggak akan mati, masih hidup kok. Masih hidup, belum berapa lama dia meninggal. Kemarin tuh masih hidup waktu saya di sini. Iya. Iya benar. Di mana itu terjadi? Di Lorong Haji Kamil. Saya pernah melihat di situ karena saya mengajar ngaji di rumahnya. Saya tanya, ini siapa? Ini adik kami yang paling bungsu Ustaz. Masya Allah, yang paling bungsu. Emang adik-beradik berapa? 25 kami Pak. Hidup semua katanya. Di Lorong Haji Kamil. Tidak usah saya tunjukkan tempatnya di mana, tapi disitulah tempatnya. Ya. Kenapa demikian Ibu? Kalau wanita itu sering melahirkan, itu biasanya umurnya panjang. Biasanya umurnya panjang itu sampai 80 tahun itu umurnya panjang. Kemudian orang yang mengandung itu Ibu, ini saya cerita dengan Ibu, Bapak nggak pernah ngandung nih. Orang yang ngandung itu Ibu, setiap hari ketika perutnya gendut itu kalau siang pahalanya seperti orang puasa. Itu kalau siang. Kalau malam kan susah dia tidur kan? Tidur melumah, capek miring kanan, capek miring, kemudian pindah miring kiri, kan begitu. Kalau malam nggak bisa tidur murab, nggak bisa. Karena sulitnya malam tidur seperti itu, diganjar oleh Allah, dikasih pahala oleh Allah seperti orang sholat tahajud semalam suntuk. Itu kalau
sedang hamil. Begitu melahirkan, bersih dosa-dosanya, persis dia sendiri sedang melahirkan, atau persis bayi yang baru dilahirkan. Makanya orang yang meninggal karena melahirkan itu disebut dengan syahid, tapi syahid dunia. Kemudian setelah anaknya lahir, kemudian kan dia menyusui. Fi kulli masaddiqin, setiap kali menyusui itu pahalanya mi'atu hasanatin. Sekali sedot begitu tuh anaknya nyedot, anaknya yang nyedot, anaknya, setiap anaknya nyedot begitu, itu pahalanya 100 kebaikan. Tinggal ibu hitung pakai kalkulator, sambil dirasakan sama ibu, berapa ini, berapa anakku hari ini nyedot. Anaknya ya, bukan bapaknya. Ya, anaknya berapa kali ini? Wah, hari ini alhamdulillah 30 kali anakku nyedot, tinggal ngalikan. Itulah kebaikannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Ketika pada saat sujud terakhir itu, saat dekat kita kepada Allah, maka di situ doa kita akan diijabah oleh Allah. Aqrabu ma yakunu mir rabbi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a, perbanyak doa. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dikatakan fajtahidu fihi, bersungguh-sungguhlah di dalamnya itu untuk berdoa. Yang masih gadis, sujud terakhir setelah membaca subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, berdoa, ya Allah, datangkanlah kepadaku seorang laki-laki yang tampan untuk jadi suamiku, yang soleh, yang banyak duitnya. Yang terakhir di garis bawah itu, kalau seandainya nggak banyak duit nggak apa-apa ya Allah, yang penting punya Innova misalnya gitu. Ya sama saja itu ya. Yang laki-laki juga demikian. Jangan dikira yang galau itu cuman yang perempuan. Yang laki-laki kalau nggak ada jodohnya juga galau. Maaf ya, saya nggak sengaja nih ngomong kayak gini nih. Ya, nggak sengaja, betul nggak sengaja. Ya. Kalau laki-laki juga belum memiliki jodohnya, sujud terakhir minta kepada Allah, ya Allah, datangkanlah kepadaku istri yang soleh untukku. Insya Allah nanti akan dijadwal oleh Allah perjalanan kita sehingga ketemu dengan jodoh kita. Ini berangkat dari sholat. Jadi sholat itu adalah merupakan barometer hidup kita. Sholat kita beres, maka hidup kita juga akan beres. Ketika hidup kita beres, maka akan menjadi tenang. Maka dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Mengingat Allahnya dengan apa? Dengan cara sholat. Kenapa? Sholat itu memang untuk mengingat Allah. Jangan sampai sholat itu untuk mengingat, terus kemudian ingat, hari ini duhur aku ingat Allah. Enggak sah seperti itu. Sholat itu ada syariatnya yang harus kita laksanakan. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jangan sampai sholatnya cuman eling. Apa ada orang sholat cuman eling? Ada itu aliran sholat eling itu ada. Sholat seperti itu tidak sah sholatnya menurut syariat. Kenapa? Karena sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Takbir itulah yang mengharamkan semua yang tadi dihalalkan. Makan halal saat takbiratul ihram Allahu Akbar terus sambil makan, enggak boleh makan saat itu. Ngomong boleh, tapi kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh ngomong. Sebentar ya, ibu lagi sholat nih, enggak boleh seperti itu. Kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh kita ngomong. Yang tadinya haram, yang tadinya halal pada saat sholat, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar diharamkan oleh Allah. Kemudian pada saat diharamkan oleh Allah, nanti salam, assalamualaikum warahmatullah, kanan dulu ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka baru halal. Salam yang wajib itu adalah salam pertama. Salam pertama itu wajib, niatnya adalah keluar dari sholat. Misalnya assalamualaikum warahmatullah, dalam hati niat selesai sholat. Jangan tidak niat.
Lalu kalau tidak niat nggak apa, gimana? Ya tidak apa-apa, tapi lebih bagus niat dalam hati saja, nggak usah dibunyikan. Niat selesai sholat, itu niat pertama. Niat kedua, niat memberi salam kepada malaikatul muqarrabin. Kenapa? Karena ketika kita niat memberi salam kepada malaikatul muqarrabin, para malaikat juga memberikan salam kepada kita. Kemudian yang ketiga, niat kepada siapa? Niat salam kepada al-anbiya, para nabi. Kita niat memberi salam kepada nabi. Yang keempat, kalau kita imam, memberi salam niatnya kepada makmum yang di sebelah kanan. Ketika niat yang salam yang pertama. Salam yang kedua seperti itu juga, niatnya kepada makmum yang sebelah kiri. Sholat kita beres, insya Allah pekerjaan kita juga beres. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.